Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Bahar Amal selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Lanjutan 1, Artificial Intelligence dan Data Analytics. Perkenalkan, saya Nur Anissa Rahayu, kelas 3B dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester mengenai analisis data pada perusahaan bearing sepeda motor. Pembahasan yang pertama, sebuah perusahaan yang memproduksi bearing sepeda motor mempunyai 3 jenis produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Perusahaan mencatat beberapa data, antara lain dataset 1, jenis cacat tertinggi, dataset 2, produksi tertinggi, dan dataset 3, keuntungan tertinggi. Sebelum menyelesaikan soal ujian tengah semester, Anda memerlukan kumpulan data yang disusun secara acak. Untuk mendapatkan kumpulan data ini, pertama-tama kita perlu menginput coding terlebih dahulu. Berikut ini coding yang dapat diinput. Ini adalah lanjutan coding yang perlu kita input. Kemudian, dataset dapat diperoleh setelah menginput coding dengan memasukkan angka terakhir NPM mahasiswa, yaitu angka 9. Data tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil input, angka terakhir NPM dapat diperoleh data sebagai berikut dengan memasukkan angka NPM terakhir 9 dan mendapatkan data set 3. Lalu, pada sel baru, tuliskan kode perintah df.to_csp nama file bebas, run program dan simpan. Setelahnya, import ke Google Drive, dataset siap digunakan. Soal yang pertama, ada berapa banyak data yang diambil perusahaan berdasarkan jumlah baris? Lalu, kategori apa saja yang terdapat pada data tersebut berdasarkan kolom yang ada? Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mengumpulkan data sebanyak 365 dan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu waktu, produk, dan keuntungan. Nomor 2. Pada tanggal berapa dan jenis produk apa jumlah keuntungan tertinggi harian dihasilkan berdasarkan set data ketiga? Setelah memasukkan kode program ke dalam perhitungan, diperoleh data seperti pada gambar di atas. Kesimpulannya, keuntungan harian tertinggi terjadi pada tanggal 3 bulan April tahun 2023 pada produk C dengan total keuntungan sebesar 990,74. Soal ketiga, berapakah total jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan? Berikut adalah kode program yang dijalankan. Dan berikut ini adalah hasil visualisasi yang telah dijalankan dari kode program. Setelah kode program dijalankan dan memperoleh data dari visualisasi seperti yang ditujukan pada gambar, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan tertinggi dari masing-masing produk adalah sebagai berikut. Produk A memiliki keuntungan tertinggi sebesar 734,44,91. Produk B memiliki keuntungan tertinggi sebesar 64676,44 dan produk C memiliki keuntungan tertinggi sebesar 63875,09. Analisis yang didapat adalah bahwa total keuntungan tertinggi dihitung dari penjumlahan semua keuntungan harian selama 365 hari atau selama 1 tahun. Setiap produk memiliki total keuntungan yang berbeda-beda karena data keuntungan harian untuk masing-masing produk berbeda. Soal nomor 4.
Berapakah rata-rata jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan? Setelah menjalankan program dan menghitungnya, diperoleh data dan grafik seperti yang ditampilkan pada gambar. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuntungan terbesar dari masing-masing produk adalah produk A, mendapatkan rata-rata keuntungan sebesar 582,8961111. Produk B mendapatkan rata-rata keuntungan sebesar 552,790085 dan produk C mendapatkan rata-rata keuntungan sebesar 523,556,311. Hasil analisis menunjukkan bahwa total keuntungan ini didapatkan dari penjumlahan keuntungan harian selama 365 hari. Setiap produk memiliki total keuntungan yang berbeda karena data keuntungan harian untuk tiap produk berbeda-beda. Nomor 5. Berapakah standar deviasi dan variasi jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan? Setelah menjalankan kode program, diperoleh data seperti yang ditampilkan. Hasilnya menunjukkan bahwa variasi terbesar ditemukan pada produk A dengan nilai variansi sebesar 66687,5348896, diikuti dengan produk B dengan nilai variansi sebesar 65118,334294 dan produk C dengan nilai variansi sebesar 71120,1862220. Untuk standar deviasi, produk A memiliki nilai tertinggi sebesar 258,239298, produk B dengan standar deviasi sebesar 256745661, dan produk C dengan nilai standar deviasi sebesar 266,683682. Hasil analisis yang diperoleh adalah standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa data menyebar jauh dengan nilai rata-rata, sehingga ada lebih banyak variasi atau penyimpangan dalam data tersebut. Variasi yang lebih besar juga menandakan bahwa data memiliki variasi yang lebih luas. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa produk A memiliki penyimpangan data terbesar, diikuti oleh produk B, dan yang terkecil adalah produk C. Hal yang sama berlaku pada variansi. Produk A memiliki variansi terbesar, diikuti oleh produk B, dan yang terkecil adalah produk C. Soal nomor 6, berapakah interval rata-rata pada jenis produk dengan rata-rata keuntungan terbanyak berdasarkan set data ketiga? Setelah menjalankan kode program, diperoleh data seperti yang terlihat pada gambar. Untuk rata-rata keuntungan, produk A memiliki rata-rata keuntungan tertinggi. Oleh karena itu, interval rata-rata dihitung menggunakan data dari produk A. Kesimpulannya, interval rata-rata keuntungan untuk produk A adalah 537,549 sampai dengan 628,242. Soal nomor 7. Jika perusahaan mengklaim bahwa rata-rata jumlah keuntungan produk A adalah $700, lakukan uji hipotesis untuk menguji kebenaran klaim tersebut berdasarkan set data ketiga. Setelah menjalankan kode program untuk melakukan uji hipotesis, diperoleh data seperti yang terlihat pada gambar. Hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis 0 yang menyatakan rata-rata keuntungan produk A sebesar $700 ditolak. Nilai T hitung yang diperoleh adalah minus 5,110, sedangkan nilai kritis bawah dari T label adalah minus 1,978. Dan nilai kritis atas dari T label adalah 1,978. Berikutnya ada kesimpulan. Data yang dianalisis adalah data dari perusahaan yang memproduksi bearing sepeda motor dan terdiri dari 3 jenis produk, yaitu produk A, produk B, dan produk C. Data yang digunakan adalah berdasarkan angka terakhir dari MPM mahasiswa. Fokus utama dari analisis tersebut adalah keuntungan yang dihasilkan tiap produk dari perusahaan bearing motor. Berdasarkan hasil analisis tersebut, didapatkan data selama 365 hari dengan kategori waktu,
produk, dan keuntungan. Berikut adalah link Google Colab yang berisi kode program yang telah dijalankan untuk menjawab soal-soal seperti tadi. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar lewat jalan raya, sampai di sana membeli ikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.